Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GBDI LCAD Magelang. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Hari ini kita telah tiba pada pembacaan dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga. Kita akan merenungkan satu tema yang berjudul pena hati. Apa yang akan dapat kita pelajari dari tema ini? Kita akan lihat dulu dalam ayat firman Tuhan, Amsal 3 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Amsal 3 ayat ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ada satu bagian di mana firman Tuhan di dalam ayat ini mengajak kita untuk kemudian tidak meninggalkan kasih setia, dan biar itu dituliskan dalam hati kita. Dalam terjemahan yang lain ada terjemahan dengan kalimat sebagai berikut. Jangan biarkan kasih setia dan kebenaran meninggalkan kamu. Kalungkannya di lehermu dan pahatlah itu di loh hatimu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita belajar bahwa kita harus menuliskan kebenaran Allah pada hati kita. Inilah yang dimaksud nasihat dari Amsal 3 ayat 3. Menuliskan kebenaran Allah di dalam hati kita. Menjadi pertanyaannya, bagaimanakah kita menuliskan sesuatu di hati kita? Kita akan melihat bersama Mazmur pasal yang ke-45 ayat yang kedua. Ini akan memberikan kita satu gambaran yang sangat istimewa tentang bagaimana kita menuliskan sesuatu di hati kita. Mazmur 45 ayat 2 berkata demikian, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Bapak, Ibu, dari ayat Mazmur ini kita dapat melihat pemazmur mengatakan bahwa lidah kita itu diibaratkan sebagai pena. Lidah kita adalah pena bagi hati kita. Lidah kita adalah cara kita menulis di dalam hati kita. Oleh sebab itu, dengan tema pena hati, mari kita akan belajar bersama-sama apa yang dapat kita lihat tentang beberapa nasihat tentang goresan pena hati. Yang pertama, goresan pena hati terjadi melalui perkataan, seperti apa yang tadi kita baca di dalam pemazmur. Yang kita dapat lihat adalah perkataan pertama adalah perkataan kita sendiri. Artinya apa yang kita katakan kepada diri kita, apa yang kita katakan kepada situasi kita, itulah yang kemudian bagaikan kita sedang menuliskan sesuatu di dalam hati kita. Jika kita ingin kebenaran firman Allah, kita ingin prinsip-prinsip Allah tertulis dalam hati kita, maka kita harus memperkatakannya. Kita memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan atas diri kita, perkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan atas situasi kita. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita melatih diri kita untuk memperkatakan kebenaran-kebenaran prinsip-prinsip Allah atas hidup kita. Kalau kita ingin bersukacita senantiasa, katakan itu dalam hati kita, dalam hidup kita. Aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Mungkin situasinya tidak menyenangkan, tapi ketika kita memperkatakan bahwa dengan Tuhan aku akan bersukacita, dengan Tuhan aku mampu melewati, mampu menghadapi kesulitan dalam hidup ini, maka itulah yang akan tertulis dalam hati kita. Perkatakan apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman Allah. Seperti nasihat dari Amsal tadi, jangan sampai kebenaran itu meninggalkan kita, atau kebenaran itu tidak ada pada kita. Tuliskan itu dalam hati kita. Kalau kita mau menuliskan kebenaran Allah dalam firman Tuhan, perkatakanlah kebenaran firman Allah atas diri kita, atas situasi yang kita hadapi. Kemudian perkataan ini juga berhubungan dengan perkataan orang lain. Artinya kita perlu memperhatikan perkataan-perkataan yang kita dengar dari orang lain. Ya, perhatikan perkataan-perkataan yang mungkin kita dengar dari apa yang kita tonton.
Ya, kalau kita mendengarkan perkataan-perkataan orang lain yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu pun juga misalnya kita dengarkan terus-menerus, itu pun juga sama, kita sedang mengizinkan itu tertulis dalam hati kita. Karena itu kalau kita mendengar orang lain memperkatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, jangan kita memberi telinga kita untuk mendengarkannya terus-menerus, apalagi kemudian kita ikut memperkatakannya. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 yang memberikan kita catatan untuk kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, apa yang kita tonton. Ya, jangan kita sampai kemudian menggoreskan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hati kita. Ya, yang kemudian hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari pena hati adalah goresan pena hati itu memberi pengaruh kepada kehidupan kita. Artinya Amsal 3 ayat 3 tadi berkata demikian, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Terjemahan lain mengatakan bahwa yang tertulis itu bukan hanya tertulis begitu saja, tetapi terpahat. Artinya kalau terpahat itu kemudian tidak bisa dihapuskan, akan terbawa kemana saja. Apa yang kita perkatakan terhadap situasi kita, terhadap diri kita, akan mempengaruhi diri kita di mana saja dan kapan saja. Betapa kuatnya pena hati, apa yang tertulis, yang kita katakan, itu akan mempengaruhi hidup kita. Saya ingin kita melihat bersama-sama Amsal pasal 18. Amsal 18 ayat yang ke-20. Amsal 18 ayat 20 berkata demikian. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Artinya setiap perkataan itu akan membawa konsekuensi. Setiap perkataan yang diucapkan, ya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Bagi kata-kata yang diucapkan ada akibat yang harus dirasakan. Artinya apa yang kita katakan itu kemudian akan memberi pengaruh di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita memperkatakan kebenaran-kebenaran Allah, maka kebenaran itu yang akan hidup di dalam kita, akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita memperkatakan hal-hal yang tidak sesuai, yang bertentangan, bahkan hal-hal yang curang, itu akan melukai. Semuanya akan memberi dampak dalam hidup kita. Amsal 15 ayat 4 saya akan bacakan. Amsal 15 ayat yang keempat berkata demikian. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ketika perkataan kita adalah perkataan-perkataan kebenaran, ya itu akan memberikan kehidupan. Tetapi lidah curang yang memperkatakan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dapat melukai. Amsal pasal yang ke-12 ayat 18 juga memberikan kita gambaran tentang bagaimana pengaruh dari pena hati ini. Amsal 12 ayat yang ke-18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Apa yang kita perkatakan kepada diri kita dan juga kepada orang lain bisa mendatangkan kesembuhan atau sebaliknya mendatangkan kematian. Ya, karena itu hari ini kita belajar pena hati. Apa yang kita tuliskan dalam hati kita kiranya hal-hal yang menghidupkan kita, bukan yang kemudian bisa mematikan apa yang dalam hati kita. Yang ketiga yang kita bisa perhatikan tentang pena hati adalah goresan pena hati tergantung pada pilihan penulisnya. Pena ada di dalam tangan penulis dan apa yang akan dituliskan tergantung pada tangan penulisnya. Karena itu kitalah yang menentukan apa yang akan kita tulis dalam hati kita. Ya, Bapak Ibu, apa yang kita perkatakan itu adalah sesuatu yang dapat kita pilih, dapat kita atur. Kita dapat memilih untuk memperkatakan kebenaran Allah, sukacita, pengharapan, ya yang tadi kita sudah baca dalam Amsal 12 ayat 18. Ketika perkataan-perkataan itu lembut sesuai dengan kebenaran Allah, mendatangkan kesembuhan. Kita bisa memilih hal itu. Atau kita memilih memperkatakan ketakutan,
kepahitan, kemarahan, caci maki, putus asa, dan itu mendatangkan kematian. Pilihannya ada pada kita. Karena itu mari kita belajar ya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memilih untuk memperkatakan hal-hal yang benar, memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Allah, sehingga ya itu yang akan menjadi pilihan-pilihan kita yang akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Ya, karena itu hari ini mari kita belajar bersama-sama. Ya, pena hati adalah sesuatu yang akan tertulis di hati kita, akan memberikan kekuatan di dalam hati kita. Bapak Ibu, kita dapat melihat betapa perkataan itu kemudian dapat menjadi sesuatu yang begitu berpengaruh dalam hidup kita. Setiap hal yang kita pilih itu juga akan dapat menjadi sesuatu yang kemudian berpengaruh dalam hidup kita. Karena itu hari ini mari menjadi anak-anak Tuhan yang kemudian memilih untuk memperkatakan ya sesuatu yang akan membangun, sehingga kalau lidah kita digambarkan bagaikan pena yang menggores di dalam hati, yang kita goreskan adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang hidup, kata-kata yang memberikan harapan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 saya akan bacakan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau perkataan kita adalah perkataan yang membangun, kita mendengar kata-kata kita sendiri, kita pun akan dibangun. Waktu kita memilih memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, maka perkataan kita pun akan menjadi berkat bagi kita sendiri. Karena itu, kalau kita memilih menggoreskan pena ya dengan kata-kata kebenaran, dengan hati yang berisi prinsip-prinsip firman Allah, apa hasil yang kita akan dapatkan? Kita kembali ke Amsal pasal 3 ayat yang keempat. Amsal 3 ayat 4 berkata demikian, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau kita menggoreskan di dalam hati kita dengan perkataan-perkataan kebenaran firman Allah, prinsip-prinsip Allah, ya, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran Allah. Kita ambil kebenaran Allah, kita simpan di dalam hati kita cintai kebenarannya. Maka firman Allah berkata demikian, kamu akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian, maka kita akan mendapat perkenanan di hadapan Allah dan manusia. Satu terjemahan lain saya bacakan. Ada dua terjemahan. Dengan demikian kamu akan menemukan perkenanan dan pengertian yang baik menurut pandangan Allah dan manusia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan demikian, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang sesuai kebenaran firman Allah, terpahat, tertulis di dalam hati kita dengan baik, maka firman Allah berkata kita dapat perkenanan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Hidup kita dapat menjadi berkat, membawa kemuliaan. Dan saya percaya berkat yang sama juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini, pena itu ada dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang harus kita tulis dalam hati kita. Pastikan kita menuliskan kebenaran firman Allah. Cintai firman Allah, cintai prinsip-prinsip kebenaran Allah. Perkatakan itu kepada diri kita sendiri. Perkatakan itu juga kepada situasi-situasi kita. Bahkan juga perkatakan itu kepada keluarga kita dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga pena yang kita miliki dapat menuliskan bukan hanya bagi hati kita, tetapi bagi hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau perkataan kita adalah perkataan yang hidup, maka itu akan menjadi berkat baik bagi diri kita dan juga bagi orang di sekitar kita. Pada saat itulah kita pun akan menikmati perkenanan dari Allah, baik di hadapan Allah maupun manusia. Puji Tuhan, demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan. Mari kita akan bersama-sama berdoa, bersyukur untuk setiap nasihat firman Allah.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk nasihat firman-Mu, bahwa Engkau menginginkan kami menaruh kebenaran-Mu di dalam hati kami. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk mencintai kebenaran-Mu, memeliharanya, menaruhnya, menuliskannya dalam hati kami, sehingga kebenaran-kebenaran-Mu lah yang akan memenuhi hidup kami, mempengaruhi hidup kami, menuntun kehidupan kami. Kami berdoa berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami menuliskan kebenaran-Mu di dalam hidup kami, menyimpannya, merenungkannya dan melakukannya, sehingga perkenanan Tuhanlah yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan kebenaran-kebenaran-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.